Persia yang ditakuti dunia. Runtuh cuma dalam 3 tahun. Tahun 34 SM. Seorang pemuda 20 tahun dari Makedonia nyerang Kekaisaran Persia. Namanya Alexander Agung. Pasukannya lebih kecil tapi taktiknya jauh lebih cerdas. Satu persatu kota Persia tumbang. Darius the Terrible, Raja Persia, terus mundur. Dalam waktu singkat Persia, kekaisaran terbesar saat itu akhirnya jatuh. Tapi yang jarang dibahas, Alexander malah mengadopsi budaya Persia. Kok bisa Alexander, si penakluk Persia, malah jatuh cinta pada budayanya? Dia nggak cuma menaklukkan secara militer, tapi juga hatinya. Alexander mulai pakai pakaian Persia, mengadopsi ritual, bahkan memasukkan bangsawan Persia ke dalam pemerintahannya. Ini bikin pasukannya keheranan dan protes. Tapi bagi rakyat Persia, ini jembatan menuju perdamaian, bukan penjajahan. Visinya besar, menyatukan timur dan barat, menciptakan peradaban baru. Dia ingin Persia dan Yunani berdampingan. Puncaknya, pernikahan massal di Susa. Ribuan tentaranya menikahi wanita Persia. Alexander sendiri menikahi putri Darius the Terrible. Simbol persatuan, tapi nggak semua berjalan mulus. Ada friksi besar di balik layar. Setelah ambisinya menyatukan barat dan timur, Alexander justru menghadapi perlawanan dari pasukannya sendiri. Para prajurit Makedonia muak, mereka ingin pulang, bukan berasimilasi dengan musuh. Pemberontakan mulai muncul. Termasuk di Opis, Alexander harus keras, bahkan mengeksekusi beberapa pemimpin pemberontak. Namun visi Alexander tak terbendung. Dia terus ke timur menembus India, menghadapi tantangan alam dan pasukan yang semakin lelah. Penyakit, kelelahan, dan kerinduan akan rumah melanda pasukannya. Di puncak kejayaannya, bayang-bayang kegagalan mulai menghantui. Keadaan fisik dan mental Alexander pun menurun. Ia sadar, tidak semua visinya bisa diterima. Dan di tengah semua ini takdir berbicara. Mau tahu bagaimana? Kembali ke Babylon, Alexander Agung masih penuh ambisi, merencanakan penaklukan selanjutnya. Tapi takdir berkata lain. Setelah pesta semalam suntuk, ia terserang demam mendadak. Selama beberapa hari, kesehatannya memburuk drastis. Ada yang bilang ia diracun, ada yang menyebut malaria. Hingga di usia 32 tahun pada tahun 323 SM, ia mengucapkan kata-kata terakhir yang legendaris, untuk yang terkuat. Dan kemudian Alexander pun tiada. Tanpa ahli waris yang jelas, imperium besarnya pecah. Para jenderalnya, yang dikenal sebagai Diadochi, saling berebut kekuasaan, membagi-bagi kerajaan luas itu. Meski kerajaannya terpecah, warisan Alexander jauh lebih besar. Ia telah menyebarkan budaya Yunani, Helenisme, hingga ke ujung dunia yang dikenal, mengubah sejarah selamanya. Sebuah akhir yang tragis untuk seorang penakluk yang tak tertandingi. Kematian Alexander Agung, sang penakluk dunia, hingga kini masih diselimuti misteri. Bahkan banyak yang menduga ia adalah korban pembunuhan. Setelah pesta minum-minum yang meriah, Alexander tiba-tiba jatuh sakit. Namun sakitnya ini sangat aneh dan berkepanjangan, dengan gejala yang tak biasa, membuat banyak tabib kebingungan. Siapa yang berani meracun raja terkuat di dunia? Kecurigaan pertama jatuh pada Antipater, yang jenderal senior yang pernah berseteru hebat dengan Alexander. Putranya, Cassander, bahkan disebut-sebut yang membawa racun mematikan itu. Motifnya jelas takut akan hukuman Alexander. Lalu ada Perdiccas Kambam, jenderal ambisius yang mungkin ingin singkirkan raja agar bisa berkuasa penuh. Jangan lupakan pula Roxana Koekeo, istri Alexander yang sedang hamil. Dengan Alexander tiada, anaknya akan jadi pewaris tunggal tanpa campur tangan lainnya. Beberapa sejarawan modern menganalisis gejala Gahatra Alexander dan menemukan kesamaan dengan keracunan hellebore putih, racun yang bekerja lambat namun mematikan. Hingga kini, tanpa bukti konkret, teori konspirasi ini terus hidup, memicu pertanyaan abadi. Apakah Alexander Agung benar-benar dibunuh oleh orang-orang terdekatnya sendiri? Setelah Alexander Agung mangkat, takhta kekaisaran raksasa tanpa pewaris yang kuat. Pertanyaan terakhirnya, untuk yang terkuat menjadi kenyataan pahit. Kekosongan kekuasaan ini memicu krisis suksesi akut. Bayi Alexander Parfur dan saudara tiri Alexander,
Philippus III Aridaeus yang disabilitas mental terlalu lemah untuk memimpin. Para jenderal Alexander, yang dikenal sebagai Diadochi atau penerus, segera berebut kendali. Di pertemuan Babylon, mereka sepakat membagi wilayah kekuasaan sementara dengan Perdikas sebagai wali kerajaan. Ptolemy mengambil Mesir, Seleucus di Babilonia, dan Antigonus di Anatolia. Namun perjanjian ini rapuh. Ambisi pribadi terlalu besar. Perang saudara yang brutal dikenal sebagai Perang Diadochi meletus. Aliansi dibentuk dan dibubarkan. Pengkhianatan merajalela dan darah tumpah di seluruh bekas kekaisaran. Akhirnya, setelah puluhan tahun konflik, Kekaisaran Alexander pecah menjadi kerajaan-kerajaan Helenistik yang independen, seperti Mesir Ptolemaik, Kekaisaran Seleukia, dan Makedonia Antigonid, sebuah warisan yang besar, namun tak mampu bertahan dalam satu genggaman. Kematian mendadak Alexander Agung pada tahun 323 SM meninggalkan kekosongan yang tak terduga. Imperium raksasa yang ia bangun dengan susah payah membentang dari Yunani hingga India, tiba-tiba tanpa pemimpin. Di tengah kekacauan ini, salah satu jenderal kepercayaannya, Ptolemeus, melihat peluang. Ptolemeus, seorang komandan yang cerdik dan ambisius, dengan cepat mengklaim Mesir sebagai bagiannya. Dia tahu bahwa Mesir yang kaya dan strategis dapat menjadi benteng kekuasaannya. Dia tidak hanya merebut wilayah, tetapi juga mengambil jenazah Alexander Agung, sebuah langkah yang secara simbolis menegaskan klaimnya sebagai pewaris sejati. Dari seorang jenderal, Ptolemeus memproklamasikan dirinya sebagai Firaun, mendirikan dinasti Ptolemeus yang akan memerintah Mesir selama hampir 3 abad. Di bawah kepemimpinannya, kota Alexandria berkembang menjadi mercusuar peradaban, rumah bagi perpustakaan agung, dan mercusuar Pharos yang ikonik. Warisan Ptolemeus adalah sebuah kerajaan yang makmur, sebuah perpaduan unik antara budaya Yunani dan Mesir yang terus bersinar jauh setelah kepergian Alexander. Setelah Alexander pergi, dunia terpecah, tapi satu jenderal punya mimpi besar, Antigonus Monophthalmus, si mata satu. Dia tak mau kekaisaran Alexander hancur. Dengan ambisi membara, ia menguasai Asia Kecil, Syria, dan banyak lagi, bermimpi menyatukan kembali semua di bawah panjinya. Namun, mimpinya terlalu besar. Para jenderal lain, Ptolemeus, Seleucus, Lysimachus, dan Cassander, tak mau tunduk. Mereka bersatu, membentuk koalisi raksasa melawan Antigonus. Pertempuran demi pertempuran pecah, menantang visinya. Puncaknya adalah pertempuran Ipsus yang epik. Di usia 80 tahun, Antigonus yang perkasa memimpin pasukannya untuk terakhir kalinya. Adapun sejumlah musuhnya terlalu banyak. Ia jatuh di medan perang, dan dengan kematiannya, impian untuk menyatukan kembali kekaisaran Alexander pun padam selamanya. Kisahnya adalah pengingat bahwa bahkan ambisi terbesar pun bisa dihentikan oleh kenyataan. Setelah Alexander tiada, kekaisarannya terpecah. Sementara Ptolemeus mengukuhkan Mesir, timur yang luas menanti. Di sanalah Seleucus, sang jenderal singa, beraksi. Dari Babilonia, ia mengukir kekaisaran Seleukia, membentang dari Anatolia hingga ke perbatasan India. Ini adalah kerajaan Helenistik terbesar. Namun, mempertahankan wilayah sebesar itu adalah tantangan epik. Konflik internal, pemberontakan, dan perang tak berkesudahan menguji setiap raja. Meskipun demikian, kota-kota Helenistik baru tumbuh subur, menyebarkan budaya Yunani